malam Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan, sujud kayak sujud 1000 bulan, sholat kayak sholat 1000 bulan, ngaji kayak ngaji 1000 bulan, kayak zikir 1000 bulan, kayak sedekah 1000 bulan, kayak bakti 1000 bulan, kayak taat 1000 bulan, kayak ibadat 1000 bulan. Tapi yang maksiat, ya, kayak maksiat 1000 bulan, kayak gosip 1000 bulan, kayak nonton pornografi 1000 bulan, kayak apa namanya, mencaci orang 1000 bulan, kayak fitnah 1000 bulan. Begitu. Jangan sampai yang dilipat gandakan dosanya kita. Taatlah kepada Allah Ta'ala, muliakan waktu-waktu yang mulia tersebut. Walaupun ninggalin maksiat wajib kapanpun, bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW tuh semangat di bulan Ramadan lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Tiap waktu semangat, giat, rajin beribadat. Ramadan lebih giat lagi. Tapi kalau udah masuk 10 hari yang terakhir, udah jauh lebih giat. Idza dakhala al-'ashr syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aygadha ahlah. Kalau udah masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Kinayah, orang tuh kalau kencangkan ikat pinggang artinya mau lebih giat dalam beramal. Kemudian memakmurkan, menghidupkan malam harinya, malam ibadat terus. Udah gitu, wa aygadha ahlah, bangunkan keluarganya, ajak keluarganya juga untuk ibadat, bukan dia sendiri doang. Dia ibadat di masjid, anak perempuannya dibonceng pakai celana pendek sama laki-laki yang bukan muhrim. Dia ibadat megang tasbih, anak laki-laki megang jarum suntik. Dia i'tikaf di mana namanya, di masjid, anak-anaknya pada i'tikaf di bar, di karaoke, i'tikafnya di situ. Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Wah, ini masih aja dangdung 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 dangdung. Dia punya beduk sendiri dengan musiknya dia. Aigaba ahlah, dia bangunin keluarganya, bangun. Man yugidhu rabbatil hujar, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bangunin. Bangunin tuh penghuni-penghuni kamar, istri-istri beliau. Bangunin, siapa yang ngebangunin mereka? Bumu bangun. Rubba kasiyah ariyah yaumil qiyamah. Barangkali di dunia dia punya baju yang nutupin dia, hari kiamat telanjang, artinya nggak punya apa-apa, miskin, hina, terbuka aibnya dia. Dari sekarang urusin, pikirin itu. Kemuliaan Rajab di malam pertamanya, kemuliaan Sya'ban malam tengahnya, nisfu Sya'ban. Kemuliaan Ramadan itu setiap malam mulia. Tapi ada yang 10 hari terakhir awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di situ kemuliaan. Kenapa? Biasanya Lailatul Qadar di situ. Lailatul Qadar kapan? Ini pertanyaan nih. Kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak spesifik sebagaimana pendapatnya Imamul Haddad wa katsir minal ulama. Tidak selalu di malam-malam yang itu aja. Oh, katanya Imam Syafi'i malam 27, katanya ini malam ini. Ya kebetulan saat itu mereka menyaksikannya di malam 27 atau menyaksikannya di malam yang sekian begitu. Tetapi yang masyhur indal ulama, kata Imam Al-Haddad, yang ma'ruf, kalau itu malam berpindah-pindah. Kadang juga bisa terjadi di awal, kadang bisa terjadi di tengah, kadang bisa terjadi malam 17, kadang bisa terjadi di malam-malam 27 atau malam lainnya, atau di malam pertama mungkin, atau di malam yang paling akhir. Kita nggak tahu, sengaja disembunyikan oleh Allah Ta'ala biar kita selalu semangat. Jangan-jangan di malam nih, jangan-jangan di malam nih. Kalau dipastikan Lailatul Qadar adalah malam, misalkan malam 13, kayak ini malam nih, ini malam Lailatul Qadar malam 13 Ramadan misalkan. Orang cuma ngincer ini malam 13,
Malam 12 lah, kan bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar besok. Habis itu ya ini malam 14, 15, 16 udah. Kemarin udah ibadat malam Lailatul Qadar. Saya udah nabung buat 1000 bulan. Tapi kalau disembunyikan tiap saat, tiap waktu dia selalu memperkirakan dan menyiapkan untuk Lailatul Qadar. Jadi buat mukmin, masalah dia tahu atau nggak tahu kapan Lailatul Qadar nggak jadi masalah, sebab dia selalu siap. Kapan aja Lailatul Qadar, saya puasa alhamdulillah, tarawih alhamdulillah, sedekah jalan, tasbih jalan, ini jalan, ibadat jalan, ikhlas, tahajud, qiyamul lail, ngaji Quran. Jadi kapan aja Lailatul Qadar, insyaallah sih khair, dapat. Tiap mukmin yang tarawih, yang puasa dapat Lailatul Qadar. Cuma kan ada yang dapatnya cuma lontongnya doang, ada yang dapat cuma combroknya doang, ada yang dapat cuma nasinya doang, ada yang dapat paket lengkap, begitu, paket lengkap sekotak sebungkus, ada yang dapat senampan, ada yang dapat segidir, ada yang dapat setrek, ada yang dapat segunung. Nah, minimal tiap muslim gitu yang rutin tiap malam tarawih, tiap hari puasa udah dapat insyaallah. Nah, tinggal porsinya aja bagaimana. Lailatul Qadar kapan? Lailatul Qadar berpindah-pindah. Setiap tahunnya itu berbeda-beda, berpindah-pindah. Kemudian juga biasanya terjadi itu seringkali, bukan biasanya, seringkali terjadi di 10 hari yang terakhir. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, seringkali itu kejadiannya di situ. 10 hari terakhir. Loh, kalau di gini hari atau gahri baunya sate. Ya kan? Aduh, kayak sate dir, bener. Tegari. Di gahru dapat sate. Apa namanya? Pengaruh lapar. Terus berpindah-pindah, seringkali terjadi di 10 hari yang terakhir, walaupun kadang juga di malam 17 atau di malam-malam lainnya atau di luar itu, atau bisa di 10 hari pertama atau 10 hari kedua atau di malam pertama ya. Tapi seringkali, banyak kali kesaksian kaum arifin di 10 hari yang terakhir. Dan di 10 hari yang terakhir itu seringkali kejadiannya di malam-malam ganjil. Malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 2 berapa? Pokoknya 10 hari terakhir ya, malam ganjilnya. Malam ganjilnya dari 10 hari yang terakhir. Kemudian kalau kebetulan 10 hari terakhir tersebut malam ganjilnya papasan dengan malam Jumat, kemungkinannya lebih kuat lagi di situ. 10 hari terakhir, malam Jumat, ada dapat nggak malam ganjil malam Jumat? Nah, bisa jadi, seringkali begitu. Walaupun bisa terjadi di luar itu semuanya. Intinya, ini malam-malam Ramadan semuanya musim panen. Malam genapnya pun juga luar biasa, istimewa. Tapi ambil kesempatan kita setiap malam ganjil, tiap malam Jumat, tiap malam ganjil, tiap malam yang mulia di 10 hari terakhir, yang genap dan ganjilnya. Maksudnya kan 10 hari terakhir tuh, 10 hari terakhir dimulainya dari kapan? Dari kapan? Dari malam 21, iya. 10 hari terakhir, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dari malam 21. Masalahnya kalau Ramadannya cuma sampai 29 hari, 10 hari terakhirnya bukan dari malam 21 dong, dari malam 20. Malam 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, itu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir yang ganjil bisa dimulai. Kalau Ramadannya 30,
bisa dimulai dari malam 21, 21, 2 berapa lagi? 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Ramadannya cuma 29 hari, 10 hari terakhir yang ganjil, mana dia? Dari yang malam pertama, dalam hal ini malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28. Nah, jadi yang mana mangkenya ya, ente jangan belagu, nih Ramadan aneh malam 27 tuh, tahu-tahu apa namanya yang Ramadannya apa namanya Lailatul Qadarnya kemarin, Lailatul Qadar kemarin. Emang orang bisa tahu Lailatul Qadar? Bisa. Orang-orang tertentu yang diterangi batinnya bisa tahu. Khurafat, dongeng, hayalan, ya otaknya kaku nih orang. Nabi waktu itu pernah ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya tahu, saya punya feeling, bisa merasakan kapan malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca ya? Nabi nggak bilang ngarang ente, hayal, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah. Lah, Nabi nggak bilang begitu. Nabi malah mendukung, baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca, ya Allah engkau maha pemaaf, suka mencintai perbuatan maaf, maafkan saya. Baca doa ini, diajarin. Nanya, ya Rasulullah, kalau saya tahu kapan malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Baca nih doa. Diajarkan begitu. Nabi mengiyakan, mendukung, nggak bilang nggak ada yang tahu ya, tapi mengiyakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang buat sebagian kaum al-auliya wal arifin dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala, merasakan cita rasa dan menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia rasakan dalam hatinya itu. Wah, ini malam Lailatul Qadar, dia bisa merasakan gitu. Sebagian lagi pun juga mereka dibukakan hijabnya, saking derasnya anugerah di malam-malam Ramadan, dikira wah ini kebuka, dikiranya malam Lailatul Qadar, padahal bukan itu malam Lailatul Qadar. Bisa juga bukan, pas kebetulan aja dia dibukakan akan anugerahnya Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah, anugerahnya Allah Ta'ala nggak ada yang tahu. Sama juga bahwasanya tuh ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar, ada ciri-ciri malam Lailatul Qadar pada malamnya ataupun pada pagi harinya. Itu diriwayatkan bahwasanya di pagi hari malam Lailatul Qadar, pagi harinya itu matahari saat terbit tuh seperti ketutupan dengan awan tipis, tapi nggak ada awan. Ketutupan dengan awan tipis, tapi nggak ada awan. Terbit matahari itu seperti ketutupan sama kabut atau awan, tapi nggak ada awan. Dibilang apa? Nah itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Begitu fajar, malaikat-malaikat yang malam Lailatul Qadar menyalami mukminin, nah itu begitu fajar, mereka semuanya naik rombongan ke atas. Nah banyaknya tuh malaikat tuh itu menutupi apa namanya cahaya matahari, menyaring cahaya matahari. Subhanallah, bisa begitu. Hakadha wallahu a'lam bissawab.